Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil Karim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan iman dan Islam. Kita masih mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Di mana nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh manusia, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ini suatu nilai plus bagi kita semua. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang mondar-mandir dari rumah ke masjid, maka saksikanlah olehmu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk senantiasa mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang lebih kaya, yang lebih sehat, yang bisa berkebun, yang bisa naik ke gunung sana dengan berlari, bisa lari cepat, tetapi tidak mampu mengangkat sendalnya ke masjid. Nah, ini kita ada yang sudah tua, ada yang sudah umur 60 tahun ke atas, alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melangkahkan kakinya dalam keadaan panas-panas ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya akan menceritakan satu buah kisah sahabat, ya. Satu buah kisah sahabat untuk menjadi motivasi buat kita. Satu orang sahabat namanya Sa'ban radhiyallahu. Dia sholatnya selalu di ujung, di pojok kanan dia. Sholatnya di pojok kanan. Rasulullah tahu setiap dia pasti tempatnya di situ. Kenapa dia pilih di situ? Karena tidak ada pandangan kepada, cuma dua pandangan kalau bukan di depan dan kepada Rasulullah SAW. Karena dia ingin selalu dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Sa'ban ini ketika mengetahui jarak langkah kaki ke masjid ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampaikan, setiap langkah kaki kita, langkah kanan diangkat derajat kita, langkah kiri dihapuskan dosa kita. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin tinggi nilai pahala yang kita dapatkan. Maka sahabat ini, yang lain para sahabat ini mendekatkan rumahnya ke masjid, dia jauhkan lagi rumahnya. Sampai 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Bayangkan, 3 jam perjalanan rumahnya sahabat itu, bahkan dikatakan dalam kisah bahwa dia berada di perbatasan, di ujung batas masuk kota Madinah waktu itu. Jadi dia jauhkan rumahnya sampai 3 jam. Jadi bayangkan kalau dia sholat subuh tetapi istiqomah di masjid sholatnya. Sholat subuh kalau jam 5 berarti dia harus berangkat jam 2 dari rumahnya, jalan kaki. 3 jam jalan kaki. Suatu ketika dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada Sa'ban ini di tempatnya. Ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh waktu itu ditunggu, ternyata karena sudah mendekati fajar maka Sa'ban tidak hadir. Maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa si sahabat Sa'ban. Setelah itu maka Rasulullah SAW berangkat ke rumah daripada Sa'ban. Barulah kali itu Rasulullah SAW mengetahui ternyata rumahnya dari rumah ke masjid itu ada 3 jam perjalanan. Sampai di sana ditanya kepada istrinya, di mana Sa'ban? Maka istrinya mengatakan, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Sa'ban telah pergi meninggalkan kita, telah meninggal tadi malam dan sudah dikuburkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tetapi kata istrinya, ada yang ingin saya tanyakan ya Rasulullah. Ketika dia meninggal, ada 3 kalimat yang keluar dari mulutnya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak lebih banyak? 3 kata-katanya
kenapa tidak lebih jauh, dan kenapa tidak lebih baru, yang ketiga kenapa tidak lebih banyak. Maka Rasulullah SAW sampaikan, sesungguhnya ketika orang akan menjelang sakaratul maut, diperlihatkan tempat-tempatnya di depan mata, bahwa kamu nanti surgamu di sini, kamu tempatmu di sini. Dan ketika itu Sa'ban telah melihat pahala dari langkah kakinya dari rumah ke masjid. Dia lihat pahalanya di situ yang selama 3 jam perjalanan. Maka Sa'ban berkata, ya Allah, kenapa rumah saya tidak lebih jauh dari saat ini, sehingga pahala saya, tempat saya di surga lebih tinggi daripada yang engkau perlihatkan ini. Jaraknya 3 jam masih meminta lebih jauh. Kemudian yang kedua, kenapa tidak lebih baru? Ternyata Sa'ban ini pernah berangkat sholat subuh, kedinginan, jam 2 start dari rumahnya, maka dia lapis bajunya. Dia lapis bajunya, baju baru di dalam, baju tuanya di luar karena kedinginan. Sampai di tengah jalan dia lihat orang yang menggigil kedinginan karena tidak pakai baju. Kedinginan. Maka dia kasih baju itu ke orang tersebut untuk menutupi kedinginannya. Maka saat itu Sa'ban berkata, kenapa bukan baju yang lebih baru lagi saya kasih daripada baju yang saya kasih kemarin itu? Karena dia kasih baju yang baru tadi, dia kasih baju baru itu. Maka Sa'ban berkata, ya Allah, kenapa bukan baju yang lebih baru lagi saya kasih kepada orang tersebut, sehingga derajat saya di surga lebih tinggi dari yang engkau perlihatkan sekarang. Kemudian kata-kata yang ketiga adalah, kenapa tidak lebih banyak? Karena pada saat Sa'ban berangkat sholat masjid, dia selalu membawa bekal roti, 1 buah roti, dan mendapati pengemis di jalan, dia bagi sepanggal, dia bagi untuk dia sepanggal, dia makan untuk dia sepanggal, dia makan untuk pengemis tersebut sepanggal. Maka diperlihatkanlah surganya ketika akan meninggal. Maka dia berkata, kenapa tidak lebih banyak yang saya berikan roti kepada orang tersebut, sehingga derajat saya lebih tinggi daripada yang engkau perlihatkan saat ini. Maka dinamati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah faedah daripada sholat di masjid. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat yang mana surga yang akan ditempati nanti, yang mana surga akan ditempati nanti di akhirat kelak, sehingga karomah sahabat ini bisa diperlihatkan dan dia meminta yang lebih jauh lagi jaraknya dari masjid. Apalagi kita saat ini sudah tua yang sudah tertati-tati di masjid, alhamdulillah mampu melaksanakan sholat di masjid karena pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholat yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat berjamaah Isya dan subuh. Man shalla Isya fi jamaati faka'annama qama nisfal laila, wa man shalla subhi fi jamaati faka'annama shalla laila kullah. Bahwa siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, kata Rasulullah, maka pahalanya sama dengan sholat 1/2 malam. Setengah malam dia sholat terus setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. 1 malam dia mulai Isya sholat terus sampai subuh. Kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid ini, maka kita niatkan untuk istiqomah sholat Isya dan subuh di masjid, insya Allah. Jadi orang yang senantiasa sholat Isya dan sholat subuh di masjid, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Siapa yang kira-kira mampu sholat semalam suntuk? 1 malam sholat dari Isya sampai subuh? Tidak ada yang mampu saat ini. Tetapi kalau kita mau mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, maka datanglah sholat Isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, laisa salatun asqala alal munafiqina min salatul fardhi wal isya'i wa la ya'lamuna walau hab'a. Bahwa sholat yang paling berat, kata Rasulullah, adalah sholat Isya dan subuh. Sholat yang paling berat adalah sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Tetapi seandainya mereka tahu, seandainya kita lihat itu pahala sholat Isya dan subuh, maka kita akan berangkat ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak.
walaupun kita merangkak ke masjid, kalau kita lihat ini pahalanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biar kita encok, biar asam urat, biar sakit pinggang, kalau kita waktunya sholat subuh dan Allah perlihatkan ini pahalanya, pasti kita ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak ke masjid. Dan kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat laisa salatun askala alal munafikina, bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh di masjid. Ini kebalikannya, kajian dari para ulama adalah bahwa orang yang tidak sholat isya di masjid dan subuh di masjid, mereka adalah orang-orang munafik. Ini makna daripada hadis ini. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Maka kita istiqomah sholat berjamaah di masjid, terutama sholat isya dan sholat subuh. Karena kalau tidak ada kita di sholat isya dan subuh ini, kita kena hadis ini bahwa orang munafik itu yang tidak mau sholat isya dan sholat subuh di masjid. Makanya Umar bin Khattab kalau mau menugaskan tugas-tugas berat dalam agama, dia cari di sholat subuh. Kalau tidak ada, jangan dikasih tugas agama. Karena kata Rasulullah, laisa salatun askara alal munafikina min salatil fajri wal isya, bahwa tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik lain daripada sholat isya dan subuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pesan dari pimpinan kami mengharapkan orang-orang tua kami di sini membantu kami untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Kita senantiasa menjadi pelopor-pelopor keamanan. Kalau ada perselisihan, maka kita menjadi pelopor perdamaian. Karena muslim itu, kata Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwatun, semua muslim itu saudara. Kalau ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, maka semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah di antara kedua yang berselisih. Kalau ada yang berselisih, kita diperintahkan mendamaikan, bukan menjadi provokator. Kalau ada dia jadi mulung, kalau ada dia terjadi keributan, tetapi kita menjadi pelopor pemersatu, pelopor perdamaian. Kalau ada yang bertikai, maka kita dijadikan sebagai pelopor pemersatu. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kita jaga anak-anak kita jangan sampai terpapar paham-paham radikal, ya. Jangan sampai terpapar paham-paham radikal, karena kita ketahui yang banyak terpapar paham-paham radikal ini anak-anak muda yang baru tamat SMA. Kalau dia sudah terpapar, susah sembuhnya. Orang tuanya sendiri dianggap kafir, orang tuanya sendiri tidak sealiran dengan dia, dianggap berseberangan dengan dia, dipandang dengan muka masat, dipandang sebagai musuh. Apalagi terhadap pemerintah, tentu mereka lebih memandang mereka sebagai musuh. Maka kita titip kepada bapak-bapak untuk senantiasa menjaga anak-anak muda kita, jangan sampai berkembang paham-paham seperti ini. Karena di gunung sudah habis, jangan sampai ada lagi yang dari bawah naik, atau orang-orang baru yang masuk ke Kabupaten Poso ini, merusak daripada citra Poso ini dan merusak perdamaian yang ada di Kabupaten Poso. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan saya terlalu lama. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.